menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, wow! Oke, bertemu lagi nih sama kita-kita ya kak ya. Iya kak, betul. Sekarang kita mau ibadah nih kak, kita mau sekolah minggu nih kak. Tapi kita mau apa nih kak? Mau doa Kita dulu mau ya? doa dulu. Iya. Coba adik-adik udah siap belum? Kita mau doa, ambil sikap doa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Kak Greta mau berdoa. Yuk adik-adik kita mau berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai kami semua. Sebentar kami anak-anakmu ini akan memuji Tuhan bersama. Kami mau beribadah Tuhan. Tuhan lindungi sertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke kak, sekarang kita mau memuji Tuhan bareng-bareng nih sama adik-adik di rumah. Iya, tapi baru sebentar, nih. sebentar Iya. Kak Greta. Kita cek dulu semangat adik-adik. Iya, betul banget tuh kak. Yuk kita mau bangkit berdiri adik-adik. Yuk. Bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik yang di rumah yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau siap-siap buat Memuji Tuhan. Iya. Kita mau lihat dulu semangatnya. Yuk. Yuk kita cek pakai jargonnya Petra Kids Kak Greta. Oke. Kita coba ya. Siap-siap ya kak ya. Siap ya. 1, 2, 3, Petra Kids, wow! Adik-adik di rumah pasti bisa lebih kenceng lagi nih kak. Iya nih, masa cuma bisa segitu? Kayaknya bisa lebih semangat nih. Betul banget tuh kak. Yuk coba kita cek lagi ya. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Petra Kids, wow! Oke sudah semangat. Ayo sekarang kita muji Tuhan bareng-bareng nih ya kak ya. Ya, kita mau nyanyi yang lumpuh. Oke betul banget. Yuk pakai gerakan ya adik-adik. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, hey luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, hey luar biasa. Yuk sekali lagi adik-adik. Let's go. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, hey Yuk luar sekali biasa. lagi ya adik-adik.
yang lumpuh berjalan, hap hap hap, yang buta melihat, hip hip hip, yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, hey luar biasa. Yesusku hebat, hey luar biasa. Yesusku hebat, hey luar biasa. Yeay! Wah, Kak Greta, adik-adik tadi penuh semangat banget nih puji Tuhannya. Betul banget tuh Kak, sudah semangat semua, pasti udah capek nih ya Kak ya, sudah udah keringetan nih. Keringetan. Sekarang kita mau siapin hati kita Kak Greta. Iya, betul banget tuh Kak. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan ya Kak Greta ya. Betul banget. Kita mau nyanyiin satu pujian, Kau Berharga. Apa yang kau punya, bukan apa yang kau pakai, yang menjadikan sempurna. Bukan apa yang kau dapat, bukan apa yang kau capai, yang menjadikan berharga. Hari ini kita akan melanjutkan kisah yang minggu lalu disampaikan oleh Cizuling tentang Gideon, seorang superhero, seorang pahlawan, seorang hakim yang dipilih Tuhan untuk berperang, untuk memimpin bangsa Israel. Sebelum itu kita berdoa dulu ya, berdoa sungguh-sungguh, tutup mata. Walaupun ini ibadah online, kalian harus sungguh-sungguh tutup mata karena Tuhan melihat apa yang kalian lakukan di rumah. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hebat, Allah kami yang terus menjaga hidup kami, terus memperhatikan hidup kami, terus melindungi hidup kami dari segala macam hal yang buruk. Kalau sekarang sedang terjadi masa pandemi yang begitu panjang, kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang mencukupi, Engkau Allah yang tetap melindungi kami, keluarga kami, teman-teman kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mau beribadah, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Bicara pada kami Tuhan, isi hati-Mu Tuhan, supaya anak-anak di rumah, juga orang tua yang mendampingi, boleh diberkati oleh kehidupan Gideon. Kami percaya Tuhan,
urapan-Mu mengalir atas setiap anak-anak yang menyaksikan acara ini. Hadirat Tuhan ada di rumah kami, memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Iya, puji Tuhan. Kalau minggu lalu Cik Suli sudah bercerita tentang Gideon dipilih oleh Tuhan. Nah, kawan akan melanjutkan kisah itu. Ya, apa yang Tuhan mau Gideon kerjakan. Setelah dipilih, Gideon punya misi. Ya, Gideon memimpin bangsa Israel sampai pada sebuah peperangan. Ya, dengan bangsa Midian. Pada suatu pagi, Gideon bangun pagi-pagi. Gideon sudah berangkat ya, sudah ke sebuah daerah yang tinggal berhadapan dengan bangsa Midian. Lalu pagi-pagi itu Tuhan bilang, Gideon, kamu bawa berapa? Bawa 32.000 penduduk Tuhan, kami siap berperang. Kata Tuhan, itu terlalu banyak. Wah, Gideon bingung. Tuhan, bangsa Midian itu 120.000. 30.000 itu baru seperempatnya. Kata Tuhan, masih terlalu banyak. Coba kamu bilang, siapa yang takut berperang, dia boleh meninggalkan medan perang. Lalu Gideon taat sama Tuhan. Gideon bicara pada bangsanya, ayo, siapa yang sebetulnya takut untuk berperang, yang nggak mau ninggalin, nggak mau berpisah dengan anak istrinya, yang nggak mau, yang takut mati, yang takut terluka, ayo kalian boleh mundur, kata Tuhan. Mengejutkan. Yang mundur berapa? Siapa yang tahu? 22. Hah? Bukan. 22.000. 22.000 orang meninggalkan Gideon. Tinggal berapa, Dedek? Tinggal 10.000 orang. Wah, Gideon semakin, wah, kita jadi 12 kali lebih kecil dari bangsa Midian. Wah, nggak mungkin menang. Lalu Gideon datang ke Tuhan. Tuhan, ini tinggal 12.000. Lalu Tuhan bilang, masih terlalu banyak. Wah, Gideon bingung, maksudnya piye ini? Maksudnya gimana ini? Masih terlalu banyak. Sekarang perintahkan mereka turun ke sungai. Lalu suruh mereka minum. Suruh mereka minum. Ya, suruh mereka minum. Nanti yang minumnya langsung dari tangan pakai lidah mereka. Itu yang kamu pilih. Yang berlutut dulu, yang kelamaan, itu nggak usah kamu pilih. Lalu Gideon berbuat persis seperti apa yang Tuhan Allah katakan. Dan ajaib. Tinggal berapa? Siapa yang tahu? Tinggal berapa? Orang yang minum langsung dengan lidahnya, kata Alkitab. Tinggal berapa? 1.000, 2.000, 3.000? Salah. Dari tadi 32.000, tinggal 10.000. Lalu sekarang tinggal 300 orang. Kalau kata anak-anak Pekalongan, belai sini, gawat ini. 300 orang gak mungkin menang. 10.000 aja sudah mumet, apalagi 300 orang. Tapi Tuhan bicara seperti ini sama Gideon. Tenang Gideon, dengan 300 orang itu bangsa Midian akan kuserahkan padamu. Kamu mulai sana, maju. Kamu mulai selidiki dulu ya, kata Tuhan. Lalu Gideon bersama bujangnya, anak buahnya, bersama orang kepercayaannya, Pura namanya. Dia pergi menyelinap sampai ke depan perkemahan bangsa Midian. Di situ ada banyak bangsa Midian dan bangsa Amalek. Atau sedang memata-matai ini ya ceritanya ya. Atau mereka sedang memata-matai, mereka mendengar ada orang Midian yang bilang seperti ini. Wah, aku semalam bermimpi ada roti jelai masuk ke perkemahan bangsa Midian. Lalu memporak-porandakan sampai bangsa itu hancur. Lalu temannya bilang, itu pasti pedangnya Gideon bin Yoas yang akan Tuhan sudah menyerahkan bangsa Midian kepadanya. Wah, Gideon mendengar ini, Gideon semangat.
Dia kembali ke perkemahan, dia kembali ke bangsa perkemahan pasukannya yang 300 orang. Dia bilang, ayo kita kumpul, Tuhan ada di pihak kita. Aku dibagi menjadi 3 kelompok, 100 dengan senjata, bukan pedang, bukan senjata perang yang biasanya. Tuhan perintahkan Gideon membawa apa? Sangkakala, trompet ya, sangkakala. Terus bawa buli-buli, buyung ya, kayak kalau zaman sekarang kayak kendi gitu ya, buli-buli dan obor. Udah itu aja. Mereka menyebar 100. Kata Gideon, nanti ikuti kalau aku tiup trompet, semuanya tiup trompet. Lalu mereka mendekat ke bangsa Midian, perkemahan bangsa Midian. Lalu Gideon memerintahkan tiup trompet. Trompet ditiup, lalu apa yang dilakukan? Buyungnya itu, kendinya itu, buli-bulinya itu dilempar. Bah! Itu kejadiannya malam-malam ya. Waktu bangsa Midian nggak siap, waktu jam pergantian penjaga. Tiba-tiba ada suara sangkakala, ada suara yang begitu ramai sehingga orang Midian kebingungan. Tuhan bekerja di situ. Tuhan turunkan orang Midian itu jadi perang sendiri-sendiri. Yang 300 ini nggak ngapa-ngapain, cuman pakai obor, tiup trompet. Tapi Tuhan yang mengacau balaukan. Sampai akhirnya bangsa Midian kalah. Nah, baru setelah itu Gideon maju menyerang. Ya, Gideon menuntaskan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Wah, dengan 300 orang lawan berapa? 120.000 orang. Berapa kali lipat itu ya? Berapa ribu kali lipat. Tuhan bekerja luar biasa atas Gideon. Tuhan pakai Gideon, Tuhan sertai Gideon, akhirnya memenangkan peperangan bersama bangsa Israel. Sungguh luar biasa adik-adik. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk membuat kita menang. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau orang bilang, wah kamu gak mungkin dapat ranking 1, kamu kan bodoh, kamu gak pinter kayak cicimu. Bilang, Tuhannya Gideon adalah Tuhannya aku juga. Dia yang memampukan aku untuk tampil lebih dari pemenang. Katakan seperti itu ya. Kalau ada orang yang bilang kamu gak mungkin bisa, kamu bilang Tuhanku bisa. Ya, di tengah masa yang susah seperti ini, di tengah sekolah yang online, wah kayaknya susah dapat ranking 1 kalau sekolahnya online, kayaknya susah dapat nilai bagus. Bilang Tuhanku bisa, Tuhanku sanggup, Tuhanku dapat melakukan perkara yang besar. Adik-adik, kalau rindu dari anak-anak Petra Kids, lahir Gideon yang taat, yang mengandalkan Tuhan, yang sepanjang hidupnya melayani Tuhan, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita belum bisa datang ke gereja. Kalian yang latihan musik libur, yang latihan tamborin libur, tapi yang belum, kalian harus bertekad. Nanti setelah pandemi, aku mau melayani Tuhan, aku mau rajin ke gereja, aku mau seumur hidupku melayani Tuhan. Jadi andalkan Tuhan, karena Tuhan sanggup dari 300. Caranya itu nggak bisa ditebak. Caranya Tuhan itu di luar pikiran manusia. Menurut Gideon, wah ini udah mustahil, Tuhan ini ngarang nih. Seringkali kita juga seperti itu, wah ini pasti nggak mungkin, ini pasti Tuhan yang ngarang nih, nggak mungkin nih. Tapi percaya, kalau Tuhan yang perintahkan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nggak ada yang sanggup melawan kita ketika Tuhan ada di pihak kita. Amin. Yuk, mari anak-anak Petra Kids, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, kami bawa anak-anak Petra Kids. Kalian boleh angkat tangan kalian di rumah. Buat setiap tangan yang terangkat, jadikan mereka Gideon, pahlawan-pahlawan Allah
yang mengandalkan Tuhan, yang akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir urapan Allah, mengalir kuasa Allah atas hidup mereka, dipakai sekolahnya, pakai hobinya, bakatnya, semua talentanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk jadi pahlawan buat gereja, buat keluarga, buat kota, bahkan buat bangsa mereka Tuhan. Diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati orang tua juga Tuhan. Lindungi kami semua dari segala virus, dari penyakit yang sekarang sedang mewabah Tuhan. Kau yang tutup bungkus kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.